Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Zohratul Wardah, NIM F1B 018012. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum rangkaian listrik, di mana praktikum rangkaian listrik itu sendiri memiliki 5 kali percobaan, yaitu percobaan yang pertama, percobaan rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Percobaan yang kedua, hukum-hukum dan dasar rangkaian dan penerapannya. Percobaan yang ketiga, teorema rangkaian. Percobaan yang keempat, yaitu rangkaian seri dan paralel, rangkaian RL, RC, dan RLC. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu respon frekuensi. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu modul 1 rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Di mana pada percobaan satu ini kita melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama, percobaan untuk mengetahui sifat-sifat dari rangkaian seri, kemudian percobaan yang kedua untuk mengetahui sifat-sifat dari rangkaian paralel. Percobaan ini didasarkan pada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, di mana hasil yang didapatkan sesuai dengan kedua hukum tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan hubungan antara ketiga besaran listrik, yaitu arus, tegangan, dan tahanan, di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tahanan. Data hasil percobaannya 1 yaitu tabel 1, hasil perbandingan nilai R baca terhadap nilai R ukur, di mana tabelnya bisa dilihat. Analisanya itu dari tabel dapat dianalisa bahwa R baca dan R ukur berbeda. Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar, hal ini menyebabkan terjadinya persen error. Persen error yang didapatkan yaitu berubah-ubah. Yang terkecil ada 0% dan yang paling besar yaitu 10%. Persen error terjadi karena toleransi dari resistor dan kurangnya akurasi dan presisi alat ukur, dan human error. Tabel selanjutnya yaitu hasil perbandingan resistansi total hubung seri metode ohmmeter, di mana tabelnya seperti ini. Analisanya yaitu berdasarkan tabel menjelaskan bahwa nilai persen error R total kombinasi A lebih kecil dibandingkan nilai persen error kombinasi B, karena semakin banyak resistor akan menyebabkan nilai error akan semakin besar. Error terjadi karena toleransi dari resistor dan kurangnya akurasi dan presisi alat ukur. Persentase error akan besar jika perbedaan antara nilai baca dan ukur besar, dan jika nilai ukur dan nilai baca mendekati, maka persen errornya akan kecil juga. Tabel selanjutnya yaitu tabel hasil perbandingan resistansi total hubungan seri metode hukum Ohm, di mana tabelnya seperti ini. Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa nilai arus total dan nilai tahanan total dengan tegangan tetap 15 volt didapatkan perbedaan pada nilai hitung dan nilai ukur, sehingga bisa menyebabkan persen error. Nilai persen error kombinasi A dengan 3 resistor lebih kecil dibandingkan nilai persen error kombinasi B dengan 4 resistor. Kesimpulannya yaitu yang pertama untuk rangkaian seri dan perancangannya. Pertama, semakin banyak resistor yang tersusun seri, maka nilai R totalnya akan semakin besar. Nilai R total apabila dicari menggunakan metode hukum Ohm, maka akan bergantung pada nilai tegangan dan arus. Kesimpulan yang kedua, nilai R total yang semakin besar dengan nilai tegangan konstan menjadikan arus total semakin kecil, dan nilai arus pada setiap resistor sama. Nilai tegangan pada setiap resistor berbeda-beda, sesuai dengan hasil perkalian arus dan tahanan. Kesimpulan selanjutnya yaitu untuk rangkaian paralel dan perancangannya. Yang pertama, berdasarkan percobaan yang dilakukan didapatkan bahwa semakin banyak jumlah resistor yang disusun paralel, maka nilai R total yang diperoleh akan semakin kecil. Yang kedua, pada rangkaian paralel terbukti bahwa nilai arus yang mengalir pada masing-masing terminal nilainya tidak sama. Tetapi jika nilai arus pada setiap terminal dijumlahkan, maka akan sama dengan arus totalnya. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan kedua, hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Pada percobaan ini dilakukan 2 kali percobaan, yaitu percobaan pertama mengenai hukum Kirchhoff tegangan dan arus, kemudian percobaan kedua mengenai penerapan hukum-hukum Kirchhoff persamaan mesh. Pada percobaan yang dilakukan didapat bahwa nilai elemen hasil pengukuran mendekati nilai elemen hasil perhitungan, baik itu perhitungan dengan hukum Kirchhoff tegangan, hukum Kirchhoff arus, maupun menggunakan persamaan mesh. Data hasil percobaan 2. Yang pertama, tabel yang pertama hasil pengukuran nilai tahanan, tegangan, dan arus. Tabel selanjutnya yaitu tabel hasil perhitungan nilai tahanan, di mana tabelnya seperti ini.
di mana berdasarkan tabel tersebut persentase error antara R baca dan R ukur didapatkan nilai persen error kurang dari 5%. Nilai error ini ada karena toleransi resistor atau alat dan pembacaan pengukuran yang salah. Tabel selanjutnya yaitu tabel hasil perhitungan nilai arus, di mana tabelnya seperti ini. Tabel di atas menjelaskan bahwa R1 seri dengan R4 dan R7 memiliki arus yang sama sesuai dengan persamaan Kirchhoff 1. Nilai error yang didapatkan sebesar kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil percobaan sesuai dengan teori. Nilai error ini ada karena toleransi resistor atau alat dan pembacaan pengukuran yang salah. Tabel selanjutnya itu hasil percobaan mesh, di mana datanya seperti ini. Dari tabel menjelaskan bahwa nilai yang didapatkan pada perhitungan metode mesh, nilai arus pada R1 adalah arus total yang lalu akan terbagi melewati R2 dan R3, R4, R5. R3, R4, R5 memiliki arus yang sama karena terhubung seri. Sementara tegangan didapatkan berbanding lurus. Dan nilai error yang didapatkan disebabkan oleh toleransi resistor atau hilangnya arus saat melewati resistor. Kesimpulannya, yang pertama untuk hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Nilai tegangan pada sambungan seri tidak sama besar pada tiap resistor. Yang kedua, untuk mencari hubungan tegangan dan beban dapat digunakan hukum-hukum Kirchhoff. Yang ketiga, sesuai hukum Kirchhoff 1 mengatakan bahwa arus yang masuk pada satu titik cabang sama dengan arus yang keluar pada cabang tersebut. Yang keempat, untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangkaian dapat kita gunakan hukum-hukum Kirchhoff. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan hukum-hukum Kirchhoff persamaan mesh. Persamaan mesh merupakan alat yang sangat bagus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangkaian, terutama rangkaian yang berupa loop. Persamaan ini menggunakan hukum Kirchhoff KPL yang mengatakan bahwa jumlah tegangan pada loop tertutup sama dengan 0. Dengan hukum ini kita dapat mencari arus pada loop-loop rangkaian. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan 3, yaitu teorema rangkaian, di mana pada percobaan ketiga ini kita membahas tentang penyelesaian persoalan rangkaian listrik dengan menggunakan 3 teorema rangkaian, yaitu teorema superposisi, teorema Thevenin, dan teorema Norton. Pada teorema superposisi digunakan untuk rangkaian yang bersifat linear atau memiliki 2 sumber. Pada teorema Thevenin digunakan untuk menyederhanakan rangkaian yang hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan dengan sebuah tahanan ekivalen yang bertujuan untuk mencari nilai arus dan tegangan. Dan pada teorema Norton digunakan untuk menyederhanakan rangkaian yang terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan dengan sebuah tahanan ekivalen yang bertujuan untuk mencari nilai tegangan dan resistansi. Data hasil yang pertama yaitu untuk teorema superposisi. 3 arus P1 on dan P2-nya off. Tabelnya seperti ini. Dari tabel menjelaskan bahwa resistansi berpengaruh pada arus dan tegangan pada arus resistansi berbanding terbalik. Jadi semakin besar resistansi, maka arus akan semakin kecil. Sementara pada tegangan resistansi berbanding lurus, semakin besar resistansi, maka arus akan semakin besar. Dapat dilihat bahwa pada resistansi 1167 dan 2113 tegangannya sama. Ini disebabkan oleh resistor yang diparalel. Nilai error yang terjadi karena terdapat arus dan tegangan hilang atau pembaca dan alat yang salah. Tabel selanjutnya yaitu hasil perhitungan arus saat P2 on dan P1 off, di mana tabelnya bisa dilihat seperti ini. Dan tabel ini menjelaskan bahwa resistansi berpengaruh pada arus dan tegangan. Pada arus resistansi berbanding terbalik. Jadi semakin besar resistansi, maka arus akan semakin kecil. Sementara pada tegangan resistansi berbanding lurus. Semakin besar resistansi, maka arus akan semakin besar. Sesuai persamaan seperti ini. Dapat dilihat pada resistansi 800 dan 1167 tegangannya sama. Ini disebabkan oleh resistor yang diparalel. Nilai error dapat terjadi karena terdapat arus dan tegangan yang hilang. Percobaan selanjutnya yaitu untuk teorema Thevenin, di mana yang pertama yaitu tabel hasil pengukuran R Thevenin. Tabelnya seperti ini. Tabel itu menjelaskan perbandingan R Thevenin ukur dan hitung.
terdapat selisih oleh nilai ukur dan hitung dapat terjadi karena resistor memiliki toleransi dan tidak bekerja sempurna. Tabel selanjutnya yaitu tabel hasil perhitungan V-Thevenin. Tabelnya seperti ini. Tabel selanjutnya yaitu tabel hasil perhitungan arus dan tabel hasil perhitungan tegangan. Dari tabel yang tadi menjelaskan bahwa resistansi berpengaruh pada arus dan tegangan. Pada arus, resistansi berbanding terbalik. Jadi, semakin besar resistansi, maka arus akan semakin kecil. Sementara pada tegangan, resistansi berbanding lurus. Semakin besar resistansi, maka arus akan semakin besar sesuai persamaan tersebut seperti ini. Nilai error dapat terjadi karena terdapat arus dan tegangan yang hilang, atau pada saat pembacaan alat ukur yang salah. Yang terakhir yaitu percobaan teorema Norton, di mana tabel yang dihasilkan itu seperti ini. Dan tabel tersebut menjelaskan bahwa resistansi berpengaruh pada arus dan tegangan. Pada arus, resistansi berbanding terbalik, jadi semakin besar resistansi, maka arus akan semakin kecil. Sementara pada tegangan berbanding lurus, semakin besar resistansi, maka arus akan semakin besar, sesuai persamaan I sama dengan V per R. Nilai error dapat terjadi karena terdapat arus dan tegangan yang hilang atau pembacaan alat ukur yang salah. Kesimpulannya, yang pertama untuk teorema superposisi. Pertama, pada percobaan nilai arus dan tegangan dari tiap-tiap resistor pada rangkaian DC lebih dari satu sumber bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh variabel dan parameter yang ada pada rangkaian. Yang kedua, untuk mencari nilai arus dan tegangan tiap-tiap resistor pada satu rangkaian listrik dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema superposisi apabila rangkaian tersebut linear, di mana pada percobaan ini rangkaian dianalisis termasuk rangkaian yang linear. Kesimpulan yang kedua yaitu untuk teorema Thevenin. Pertama, berdasarkan data hasil percobaan pada teorema Thevenin dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai R total maka nilai tegangan beban semakin besar. Yang kedua, berdasarkan eksperimen nilai tegangan dan resistor dalam rangkaian seri paralel bahwa nilai tegangan pada rangkaian seri mengalami drop tegangan di masing-masing tahanan. Sedangkan pada rangkaian paralel nilai tegangan di setiap titik ialah sama dan nilai tahanan pada rangkaian seri lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai tahanan pada rangkaian paralel. Kesimpulan selanjutnya yaitu untuk teorema Norton, di mana nilai arus Norton dan nilai tahanan Norton untuk nilai resistor yang berbeda sama besar. Hal ini saat pengukuran maupun perhitungan nilai resistansi load diabaikan, sedangkan nilai arus load dapat dihitung setelah resistor beban dihubungkan ke rangkaian ekuivalen Norton. Yang kedua, teorema Norton dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian DC dengan dua sumber dengan mengubah suatu rangkaian yang rumit menjadi rangkaian yang sederhana. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan 4, rangkaian seri dan paralel RL, RC, dan RLC. Pada percobaan ini akan membahas tentang persoalan rangkaian listrik yang berkaitan dengan impedansi rangkaian seri dan paralel, di mana pada rangkaian seri bertujuan untuk mengukur nilai tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, dan arus total yang mengalir pada rangkaian. Pada rangkaian seri RC bertujuan untuk mengukur nilai tegangan pada resistor, tegangan pada kapasitor, dan arus total yang mengalir pada rangkaian. Pada rangkaian seri LRC untuk mengukur nilai tegangan pada resistor, tegangan pada kapasitor, dan tegangan pada induktor, dan arus total yang mengalir pada rangkaian. Begitu juga pada rangkaian paralel RL, RC, dan RLC. Yang pertama untuk percobaan rangkaian seri, di mana rangkaian serinya untuk yang RL. Tabelnya seperti ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilai impedansi, maka semakin kecil nilai arus total yang didapatkan, karena nilai arus berbanding terbalik dengan nilai impedansi. Hal ini sesuai dengan persamaan I sama dengan tegangan per impedansi. Persentase error arus total yang didapatkan masih berada di dalam batas toleransi error, yaitu kurang dari atau sama dengan 5%, karena nilai hitung masih mendekati ukur, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil percobaan sesuai dengan teori.
Besar sudut fase pada arus beban induktor yang ditunjukkan pada tabel bersifat lagging atau arus tertinggal oleh tegangan. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan rangkaian impedansi seri RC, di mana tabelnya seperti ini. Tabel menjelaskan bahwa nilai tegangan pada resistor semakin meningkat seiring penambahan besar beban resistor yang digunakan sesuai dengan persamaan. Sementara itu, nilai tegangan pada kapasitor semakin menurun seiring penambahan besar nilai beban kapasitor. Persentase error yang didapatkan sangat besar karena nilai pengukuran dengan perhitungan mempunyai selisih yang cukup besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya ketelitian dari alat ukur dan pembacaan ataupun kurangnya ketelitian dan metode perhitungan dalam pembuktian yang kurang akurat. Sedangkan persentase error bersifat fluktuatif, di mana terjadi persentase error terjadi akibat adanya selisih antara nilai pengukuran dengan nilai perhitungan. Tabel selanjutnya yaitu hasil perhitungan rangkaian impedansi seri RLC, di mana tabel yang dihasilkan seperti ini. Dan tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai tegangan pada kapasitor semakin menurun seiring penambahan besar nilai beban kapasitor. Semakin kecil nilai impedansi, maka semakin besar nilai arus total yang didapatkan, karena nilai arus berbanding terbalik dengan nilai impedansi. Sudut fase pada arus total beban yang ditunjukkan pada tabel bersifat leading atau arus mendahului tegangan. Hal ini karena beban kapasitif lebih dominan. Selanjutnya yaitu percobaan untuk rangkaian paralel. Yang pertama, hasil perhitungan rangkaian impedansi paralel RR, di mana tabel yang dihasilkan seperti ini. Tabel ini menjelaskan bahwa nilai arus pada resistor dan induktor semakin menurun seiring bertambahnya beban resistor dan induktor. Persentase error pada resistor dan induktor yang didapatkan masih berada dalam batas toleransi error karena nilai hitung sangat mendekati ukur, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil percobaan sesuai dengan teori. Tabel letak selanjutnya itu untuk pengukuran rangkaian impedansi paralel RC, di mana tabelnya seperti ini. Ini menjelaskan bahwa nilai arus pada resistor semakin menurun seiring bertambahnya beban resistor. Sementara nilai arus pada kapasitor semakin meningkat seiring bertambahnya beban kapasitor sesuai dengan persamaan seperti ini. Persentase error arus pada resistor dan kapasitor didapatkan sebagian besar masih berada dalam batas toleransi error karena nilai hitung sangat mendekati ukur. Tabel yang terakhir yaitu tabel hasil perhitungan rangkaian impedansi paralel RLC, di mana tabel yang dihasilkan seperti ini. Tabel ini menjelaskan bahwa nilai arus pada kapasitor semakin meningkat seiring bertambahnya nilai beban RLC sesuai dengan persamaan IC sama dengan V kali 2 VFC. Sementara nilai arus total yang dihasilkan semakin menurun seiring bertambahnya nilai beban RLC sesuai dengan persamaan I total sama dengan Vs per Z total. Kesimpulannya, yang pertama untuk rangkaian impedansi seri RL, RC, dan RLC. Pertama, nilai tegangan pada resistor tetap konstan, sedangkan nilai tegangan pada induktor menurun seiring bertambahnya besar impedansi yang digunakan yang dihubung secara seri. Yang kedua, hasil perhitungan pada tegangan resistor, induktor, dan arus total mempunyai persen error yang cukup besar. Yang ketiga, hasil perhitungan pada tegangan resistor bersifat fluktuatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan rangkaian impedansi paralel RL, RC, dan RLC. Pertama, semakin besar nilai resistansi dan reaktansi induktif, maka nilai impedansi akan semakin besar. Yang kedua, semakin besar nilai resistansi dan reaktansi kapasitif, maka nilai impedansi akan semakin besar. Yang ketiga, nilai komponen resistor tidak mempengaruhi nilai arus pada kapasitor dan induktor, dikarenakan pada komponen resistor tidak dipengaruhi oleh frekuensi sehingga tidak mempunyai sudut pasor. Sedangkan pada komponen kapasitor dan induktor dipengaruhi oleh frekuensi sehingga mempunyai sudut pasor. Percobaan terakhir yaitu percobaan 5, respon frekuensi. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengamati gejala respon frekuensi saat rangkaian RLC disusun secara seri dan paralel. Percobaan ini didasarkan pada frekuensi resonansi yang terjadi pada rangkaian yang memiliki komponen R, L, dan C. Pada percobaan ini terdapat dua sub percobaan yang tujuannya untuk membuktikan dan menentukan frekuensi resonansi rangkaian RLC secara seri dan paralel.
serta mengukur nilai arus percabangan dan impedansi dari frekuensi resonansi rangkaian RLC secara paralel. Tabel yang pertama yaitu pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Tabelnya yaitu seperti ini. Tabel tersebut menjelaskan bahwa semakin besar nilai kapasitor dengan nilai resistor dengan nilai induktor yang konstan, maka frekuensi resonansi semakin menurun. Akibat penurunan nilai frekuensi resonansi menyebabkan nilai tegangan pada induktor mengalami penurunan juga, karena tegangan pada induktor dan kapasitor sama-sama menurun dan sifat dari induktor dan kapasitor saling meniadakan, sehingga didapatkan tegangan kombinasi induktor dan kapasitor sama dengan 0. Sedangkan untuk tegangan pada resistor konstan dan memiliki selisih yang semakin besar dan tegangan ukurnya, sehingga persentase errornya pun akan semakin meningkat. Tabel selanjutnya yaitu respon frekuensi rangkaian seri RLC, di mana tabelnya seperti gambar ini. Tabel itu menjelaskan bahwa nilai Z total, arus total, tegangan L, C, dan RLC berturut-turut mengalami perubahan yang teratur. Nilai frekuensi sama dengan 251,64 menjadi acuan untuk perubahan nilainya. Persentase error PR yang diperoleh relatif besar, yakni rata-rata di atas 50%. Hal ini terjadi karena selisih nilai PR hitung dan PR ukur sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kurang presisinya alat ukur. Tabel selanjutnya yaitu pengukuran percobaan respon frekuensi pada rangkaian paralel RLC. Didapatkan tabel seperti ini. Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa meningkatnya nilai frekuensi menyebabkan nilai impedansi total semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena nilai frekuensi berbanding lurus dengan nilai impedansi total. Nilai arus total fluktuatif dikarenakan frekuensi tidak mempengaruhi arus total pada rangkaian, tetapi dipengaruhi oleh beban total dan tegangan sesuai dengan persamaan arus sama dengan Y dikali V. Nilai arus ILC fluktuatif. Hal ini disebabkan karena nilai arus merupakan penjumlahan dari arus kapasitif dan induktif. Nilai arus resistor konstan. Hal ini dikarenakan beban resistif tidak terpengaruh oleh frekuensi yang ada. Kesimpulannya, yang pertama untuk kombinasi seri rangkaian RLC. Pertama, nilai frekuensi resonansi berbanding terbalik oleh nilai kapasitor dan induktor. Semakin besar nilai induktor dan kapasitor, maka nilai frekuensi resonansinya akan semakin kecil. Yang kedua, pada frekuensi resonansi yang digunakan yaitu 291,64 Hz, didapat nilai tegangan yang paling besar dibanding dengan menggunakan nilai frekuensi yang tidak sesuai dengan frekuensi resonansi. Kesimpulan yang kedua yaitu untuk percobaan kombinasi paralel rangkaian RLC. Yang pertama, pada frekuensi resonansi yang digunakan yaitu 45,82 Hz, didapat nilai arus yang paling kecil dibanding dengan menggunakan nilai frekuensi yang tidak sesuai dengan frekuensi resonansi. Yang kedua, pada frekuensi resonansi yang digunakan yaitu 45,82 Hz, didapat nilai arus 98,3 sudut min 90 derajat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.